Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahmatil Husna, NPM 2010012111114, kelas Ilmu Hukum 1C, mata kuliah Ilmu Negara, dosen Resma Bintani Bustaliza SHMH. Baiklah, saya akan mempresentasikan teori asal mula negara. Yang pertama, teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial menganggap perjanjian sebagai dasar negara dari masyarakat. Persetujuan itu dapat dinyatakan secara tegas atau dianggap telah diberikan secara diam-diam. Teori-teori perjanjian masyarakat didasarkan atas paham bahwa kehidupan manusia dipisahkan dalam dua zaman, yakni zaman sebelum manusia yang bernegara dan zaman sesudah manusia memasuki hidup bernegara, atau zaman yang disebut Melamed sebagai Stadtlosen Zustand dan Staatszustand. Selanjutnya yaitu teori ketuhanan. Doktrin ketuhanan ini memperoleh bentuk yang sempurna dalam tulisan-tulisan sarjana Eropa di abad pertengahan yang menggunakan teori ini untuk membenarkan kekuasaan raja-raja yang mutlak. Kaum monarchomach, yaitu mereka berpendapat bahwa raja yang berkuasa secara tirai dapat diturunkan dari mahkotanya. Teori ketuhanan terbagi dalam dua bagian, yaitu 1. Teori ketuhanan langsung, 2. Teori ketuhanan tidak langsung. Selanjutnya, teori kekuatan. Dalam teori kekuatan negara, yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Menurut Marx, teori kekuasaan ekonomi menganggap bahwa negara itu merupakan alat kekuasaan bagi golongan manusia di dalam masyarakat untuk menindas golongan lainnya guna mencapai tujuannya. Sebab negara adalah alat kekuasaan. Doktrin kekuatan merupakan hasil analisis antropososiologis dari pertumbuhan suku-suku bangsa di masa lampau, terutama suku-suku bangsa yang masih primitif. Selanjutnya yaitu teori organis. Negara dianggap atau dipersamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang. Individu yang merupakan komponen negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Nicolas Dacusa 1401 sampai 1464 mengemukakan bahwa kehidupan korporal dari negara dapat disamakan dengan anatomi makhluk hidup, yakni bahwa pemerintah dapat disamakan sebagai tulang belulang manusia, undang-undang sebagai urat syaraf, raja sebagai kepala, dan para individu sebagai daging makhluk hidup. Teori patrimonial. Karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka semua penduduk di daerahnya itu harus tunduk kepadanya. Negara-negara pada abad pertengahan di mana hak memerintah dan menguasai timbul dari pemberian tanah. Jika perang sudah selesai dengan kemenangan si raja, maka sebagai tanda jasa para bangsawan yang ikut membela dan membantunya mendapat sebidang tanah sebagai hadiah pemberian tanah itu kepada mereka, dan mereka mendapatkan hak untuk memerintah terhadap semua yang ada di atas tanah itu. Teori alamiah. Yang mengemukakan teori ini adalah Aristoteles. Menurut negara adalah ciptaan alam. Manusia pertama-tama adalah makhluk politik, dan baru kemudian makhluk sosial. Maka manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Aristoteles melihat tujuan dan raison d'être. Teori historis. Teori ini menjelaskan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Lembaga-lembaga tersebut tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan zaman. Berdasarkan pandangan pemikiran Islam. Menurut Ibnu Abi Tabi'i bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri, memerlukan dari proses itulah maka tumbuh kota-kota.
Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk masyarakat, karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya menurut Mawardi, perbedaan bakat, pembawaan, dan kemauan antara manusia lah yang mendorong bagi mereka untuk membantu, karena kelemahan manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka semua manusia itu mendorong untuk bersatu, akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. Imam Ghazali berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Faktor yang menyebabkan manusia tidak dapat berdiri sendiri yaitu 1. Kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia. Hal itu hanya melalui pergaulan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, saling membantu dalam penyediaan bahan, makanan, pakaian, dan pendidikan anak-anak. Selanjutnya, menurut Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406, organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hayat manusia. Manusia hidup perlu makan, dan untuk aman dia harus bisa membela diri makhluk hidup lainnya. Maka kedua faktor tersebut mengapa organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup mereka. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.